Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin, kali ini kita podcast bersama para santri berprestasi. Mereka alhamdulillah pada tahun ini berhasil meraih beberapa kejuaraan, mulai juara 1 sampai juara 3, medali emas sampai medali perunggu. Ya. Silakan memperkenalkan diri mulai dari pojok. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Malik. Saya dari kelas 8 MTS Unggulan Singaputih. Saya telah meraih medali perunggu dalam lomba matematika tingkat nasional. Tingkat nasional ya? Oke, bagus. Silakan sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Kelamahiro. Saya dari kelas 8 MTS Unggulan Singaputih. Saya telah meraih medali emas. Medali emas. Silakan. Dalam lomba Olimpiade Pendidikan Agama Islam. Tingkat apa ini? Tingkat nasional. Tingkat nasional, oke. Yang diselenggarakan oleh Yayasan Mediasi. Yayasan Mediasi ya. Baik, sampingnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, Wang Sing Wang Sela Angelita. I'm still on 12th grade Unggulan Singaputih Islamic Senior High School, and I get number 1 in competition Dai Virtual of Alka Lembang. Oke, Lembang. Bagus. Silakan sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naurah Resya Lana. Saya berasal dari kelas 7 MTS Unggulan Singaputih. Saya meraih juara 1 lomba speech English tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Buana Pasokit. Buana Pasokit. Juara 1 nasional. Keren, ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Maulana Putra. Saya dari kelas 8 MTS Unggulan Singaputih. Saya meraih medali perunggu dalam lomba English, Olimpiade English. Olimpiade English. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Silakan sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Isna Mardiyah. Saya berasal dari kelas 12 MA Unggulan Singaputih. Saya meraih medali emas dalam Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Mediasi. Mediasi ya, silakan sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Celia Cahyadis Bangun. Saya kelas 11 MA Unggulan Singaputih. Saya meraih medali emas Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Mediasi. Mediasi, silakan. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Bulan Purnama. Saya dari kelas 9 MTS Unggulan Singaputih. Saya meraih medali emas tingkat nasional dalam Olimpiade Pendidikan Agama Islam. Yang diselenggarakan siapa? Yang diselenggarakan oleh Yayasan Mediasi. Yayasan Mediasi. Keren banget. Tepuk tangan untuk kalian semua ini. Ya. Ini saya heran ya. Kok banyak yang dapat medali emas? Kan apakah belajarnya di Singaputih itu memang betul-betul intensif atau bagaimana? Coba kamu Bintang, gimana perasaanmu setelah meraih medali emas? Sangat senang sekali bisa mendapatkan medali emas dan sangat bersyukur kepada Allah karena diberi dalam kesempatan ini saya bisa untuk membanggakan romonya dan orang tua saya. Alhamdulillah. Bagus ya. Oke, silakan dikasihkan sampingnya. Kalau misalnya sudah menjadi juara, ya kan, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang belum pernah mengikuti lomba? Apakah harus takut mengikuti lomba? Siapa namanya tadi? Rosi. Silakan Rosi. Ya, perasaannya ketika habis dapat medali itu alhamdulillah lega. Dan pesan buat kalian yang pengen
yang belum ikut lomba-lomba gitu. Nggak usah merasa takut kan, karena semuanya itu perlu dicoba. Perlu coba ya. Iya. Dan kita sebenarnya bisa kok ya. Dan semuanya Ternyata santri pun bisa Iya. jadi juara. iya, Gitu ya. iya. Oke, Nadia. Nadia, kamu kelas berapa Nadia? Saya kelas 12 Kelas 12 ya. Dari mana? dari Prigen. Prigen. Putra daerah. Nggih. Oke, putra daerah ya. Juara nasional. Ya. Saudara kamu pernah ada yang juara nasional yang lain? Pernah ada? Belum pernah? Nah, bangga enggak juara nasional? Alhamdulillah bangga. Nah, terus untuk ayah dan ibu kira-kira pesan apa yang mau kamu sampaikan setelah meraih juara itu? Untuk dua orang tua saya, terima kasih telah membimbing saya dan dipondokkan di Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin dan sudah disekolahkan di MA Unggulan Singaputih. Emang Unggulan Singaputih ya, ya. Terima kasih ya. Alan, kamu sebenarnya cita-citanya jadi apa? Saya ingin menjadi polisi. Polisi? Ya, Kenapa jadi polisi? karena saya ingin meneruskan orang tua saya, kedua orang tua saya. Ayah polisi, Ya, Ibu? ibu juga polisi. ibu juga polisi ya? Iya. Oh, terus polisi yang santri itu kira-kira akan membawa perubahan apa nanti kira-kira? Kalau kamu jadi polisi? Mungkin Kan ini banyak nih Iya. bapak-bapak polisi yang kita temui di jalan raya kan gitu ya. Mungkin latar belakang mereka ada yang santri, ada yang bukan. Nah, kamu santri, tapi ingin jadi polisi, ya kan? Berarti jadi polisi yang seperti apa nanti? seperti jika saya disuruh jaga di mana ya. Ya, Jika itu waktunya untuk sholat, saya akan melaksanakan sholat terlebih dahulu. sholat tepat waktu. Siap. Kenapa sholat jadi penting untuk polisi? Karena kita harus ingat kepada yang menciptakan kita. Allah ya. Ya, Allah. Sehingga Allah akan menjaga kita. Ya, siap. Karena tugas jadi polisi itu enggak ringan ya, Ya. pasti banyak tantangan di Dan luar rintangan, sana. ya. Baik, Alan, Ustadz bangga sama kamu ya. Naura, do you speak English? Yes. Oke, kamu jadi juara 1 English Speech Contest ya. Naam. Itu luar biasa, nasional loh ini. Ya, dengan bahasa Inggris itu nanti kamu ingin praktekkan seperti apa sih di kehidupan setelah mondok nanti? Menggunakan bahasanya kalau misalnya keluar kuliah luar negeri, Pengen keluar negeri? Kemana nak? ke Cina. Cina bahasa Mandarin dong. Tapi bahasa Inggris juga dipakai di Cina. Kenapa mau belajar di Cina? Mau belajar apa? Karena di Cina, di sana itu tempat perkembangan teknologi yang besar. Oke. Dan juga seperti kata pepatah dulu itu, Ha-ha. carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, bahasa Arabnya tahu nggak? Utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, Pak. Memang Cina saat ini menjadi barometer perkembangan teknologi yang luar biasa ya. Bagus kalau misalnya setelah dari Singaputih kamu lanjut ke Cina. Ya, luar biasa. Angel kelas berapa Angel? Alhamdulillah kelas 12. Saya lihat kamu ini balak-balik meraih juara apa sih yang pernah kamu raih dulu? Alhamdulillah juara 1 lomba dai virtual di Alka Lembang, Oke. kemudian juara 3 lomba pidato bahasa Inggris sama finalis speech English contest di Jombang. Itu kebanyakan pidato terus ceramah gitu ya lombanya. Alhamdulillah iya. Kamu berbakat di situ. Kamu merasa punya bakat nggak di situ? Alhamdulillah iya. Gitu ya. Nih. Emang pengen jadi apa nanti? Saya pengen jadi seorang motivator dunia, Motivator. Siapa motivator yang kamu idolakan? seorang ibu. Ibumu sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya yang di panggung-panggung motivasi gitu kenal siapa motivator? Mario Teguh? Mario Teguh. Mario Teguh. Pernah loh kita datangkan motivator ke pondok ini, masih inget nggak?
Nggih. Siapa namanya? Bapak Happy Chandra Siapa beliau? sama Bapak Happy Chandra sama Pak Ketut. Oh, Pak Ketut. Oke. Bagus nggak mereka? Luar biasa. Luar biasa. Kamu nanti bisa nggak nyontoh mereka dalam berkiprah menjadi motivator? Gitu? Saya yakin saya bisa. Yakin bisa ya? Bisa. Makanya harus belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke. Terus sampingnya siapa namanya? Mahira. Iya. Mahira dari mana? Dari Bangil. Berapa kali ikut lomba-lomba begini? Baru sekarang. Baru sekali. Kamu kelas berapa sih? Kelas 8. Kelas 8 ya, masih panjang ya di Singapura sampai kelas 12 kan? Insya Allah. Ada rencana kelas 9 mau pindah? Ada rencana? Insya Allah mboten. Oh, betah. Berarti betah di Singapura. Betah. Betah. Apa yang bikin kamu betah di Singapura? Fasilitasnya nyaman. 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 Enak tidurnya gitu tuh maksudnya. Enggak, fasilitas apa yang bikin kamu nyaman sini? Asrama, Asrama, sekolah, mm-mm. Pakai AC enggak kamarmu? Enggak. enggak. Tapi enggak kepanasan, enggak. Dingin. dingin ya. Enggak. Emang Perigen itu kan pegunungan, jadi airnya sejuk ya, airnya melimpah. Gitu. Nah terus kiat-kiat untuk mempertahankan prestasi ini apa kira-kira? Kamu harus apa? Belajar atau apa? Semangat belajar untuk meraih prestasi. Semangat belajar untuk meraih prestasi ya. Baik, saya senang kamu bisa punya motivasi dalam diri kamu sendiri, meningkatkan motivasi belajar. Yang terakhir siapa? Melani, Melani. Kelas berapa Melani? kelas 8. Kelas 8 juga ya. Iya. Juara 3 ya atau perunggu ya tadi ya? Iya. Oke, enggak apa-apa. Itu masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya sudah kapok atau masih ingin ikut Masih belajar ingin lagi? ikut. Ikut lagi? Nggih. Kenapa ingin ikut lagi? Supaya saya bisa sukses dan bisa kuliah di perguruan tinggi dengan prestasi saya yang telah saya dapatkan. Itu ya. Ya, Kamu pengen kuliah di mana sih nanti? di luar negeri. Kemana? Nggak takut nyasar? Ndak, Di mana? Rencana di mana? Kepinginnya kemana? Ini tadi kan Naura pengen ke Cina. Kamu pengen kemana? mungkin di sekitaran Amerika. Amerika. Iya. Amerika itu kita pernah loh dapat motivasi dari seorang duta besar dari Amerika, benua Amerika. Masih ingat dari mana itu? Negara apa? Negara Kolombia. Kolombia. Iya. Mungkin namanya masih ingat siapa? Dr. Priyo Dr. Priyo Iswanto. Iswanto. Beliau juga berasal dari keluarga yang sebenarnya kurang beruntung ya, tapi karena semangatnya menuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh, maka sampai jadi duta besar. Ya. Coba Mbak Angel, saya pengen tanya, dari semua teman-teman kamu ya yang belum berkesempatan untuk mengikuti lomba itu, apakah mereka itu kekurangan motivasi belajar di sini? Ya, sebenarnya itu prestasi itu bisa didapatkan dari kita sendiri. Oke. Jadi kita harus mempunyai perubahan dalam diri kita sendiri. Karena seseorang yang pengen maju itu berubahnya bukan dari seseorang, bukan dari orang lain. Kita nggak akan bisa sukses kalau kita nggak akan berubah dari diri kita sendiri. Jadi intinya itu kita harus be yourself, jadi diri sendiri. Gitu ya. Tetap semangat belajar, terus berdoa. Tapi lingkungan penting nggak lingkungan? Lingkungan penting. Ketika kita sama orang-orang yang malas, kita akan ikutan malas. Tapi ketika kita punya keyakinan untuk meraih cita-cita kita menjadi pemimpin dunia seperti apa yang diinginkan Romo, ya insya Allah akan ngaruh. Gitu ya. Kalau pesan Bu Nyai kepada para santri putri menjadi santriwati itu harus seperti apa? Yang saya ingat ketika Bu Nyai berpesan waktu itu sholat maghrib adalah kita sebagai santriwati harus mempunyai akhlak yang baik kepada siapapun di sekitar kita. Kemudian menjadi orang yang jujur itu penting. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dengan laki-laki. Dan Maksudnya gimana nih hati-hati sama laki-laki?
harus menjaga Menjaga ya. gitu. Kita juga di pondok Tahu batasan gitu ya. Nggih. Oke. Kemudian yang keempat itu yakin kalau kita di pondok itu jangan sering melanggar peraturan. Itu yang saya ingat Oke. ketika sholat maghrib. Naura, pernah melanggar peraturan nggak di pondok? Pernah? Saya ingat pernah? Insya Allah belum. Belum pernah. Bagus sekali. Kalau kamu belum pernah, jangan coba-coba ya. Karena melanggar peraturan itu tidak baik, ya kan? Terus kamu anak keberapa sih, Naura? Anak tunggal. Anak tunggal. Ayahmu apa aktivitasnya di rumah? Kerjanya apa? Kerjanya itu pengusaha, punya kafingan tapi sekarang mau buat pondok pesantren. Alhamdulillah. Berarti kamu nanti jadi pengajar di pondok pesantrennya ayah dong. Nggih, Sudah siap untuk ngajar itu? insya Allah. Sepulang dari Cina atau sebelum berangkat ke Cina? Sepulang. Sepulang dari Cina ya? Ya, setelah dari Cina gitu, apa mau lanjut S2 atau gimana? Kalau ayah pengennya itu kamu S1 pulang aja nak gitu atau gimana? Katanya Papa itu Mm-mm. terserah. Terserah saya. Naura. Naam. Oh gitu. Tapi berarti kamu kepingin sampai S berapa? Sampai lulus. Iya, S1, S2 atau S3? Doktor. S3 ya? Tapi sambil kerja gitu ya? Naam. Oke. Baik, pinjam mic-nya. Alan. Alan ini kan kakak ya, saya dengar di keluarga ya. Kamu sebagai kakak itu harus seperti apa nanti untuk adik-adikmu? Apakah cukup sampai di sini saja? Atau misalnya polisi ya, polisi lalu lintas saja atau gimana? Atau kamu pengen jadi jenderal gitu? Kalau saya pengen jadi jenderal. Pengen jadi jenderal? Iya. Tapi bisa enggak kira-kira? Pas harus yakin, Yakin bisa? harus yakin. Kan kalau misalnya kamu meniti karir tinggi ya kan, itu nanti adik-adikmu siapa yang ngurus? Mungkin ketika orang tuamu udah tua gitu. Mungkin ketika saya nanti sudah berkarir, Ya, mungkin adik saya sudah besar. udah besar dan Ya, sudah bisa merawat dirinya sendiri. kamu pernah ngasih tahu adikmu harus seperti apa gitu, supaya dia jadi manusia yang tangguh juga gitu. Pesan kamu apa untuk adikmu? Semangat belajar. Semangat belajar, Ya. terus tidak boleh nakal. Tak boleh nakal, tidak boleh malas juga. Kamu nakal nggak? Eh, Pernah melanggar nggak tuh kata Angel tadi nggak boleh melanggar? Kalau melanggar sih pernah, Apa? pasti pernah. Contohnya apa? Contohnya? Contohnya tidak sholat itu tadi. Tidak sholat ke masjid. Iya, ketiduran, Wah, capean. ini dia ya. Harus pintar-pintar bagi waktu, apalagi polisi ya. Mau jadi polisi ketiduran gimana? Nanti penjahatnya malah pistolmu hilang gitu. Ya, oke. Alan dan teman-teman semuanya, selamat saya ucapkan atas prestasi yang sudah kalian raih ya. Jangan berhenti sampai di sini, apalagi yang masih perunggu juara 3 itu sangat butuh untuk meningkatkan diri supaya jadi juara 1 ya. Terus dapat medali emas kan begitu. Itu semuanya nanti pasti akan berguna untuk masa depan kalian. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian podcast kami dengan para santri juara, santri berprestasi Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lainnya. Ya, saya Fatori Setiawan beserta seluruh santri berprestasi mohon undur diri dari Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.